Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube. Dan masih bersama dengan Ryan Filbert. Kita kali ini mau bahas, bukan bicara mengenai emas, kita nggak bahas mengenai saham, tapi kita juga selalu aware terhadap investasi-investasi yang lain. Salah satunya yang sering ditanyakan adalah kemana arah daripada investasi properti setelah pandemi ini. Nah, saya akan sharing pada tema kali ini. Di tema kali ini akan saya bahas adalah next trend of property investment. Kemana trennya? Nah, jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Sebenarnya saya juga sebagai seorang investor properti, saya berinvestasi pada beberapa titik, cukup banyak titiknya, dan ya itu adalah bagian dari diversifikasi saya. Dan tapi saya mengambil beberapa poin dalam saya berinvestasi properti yang ada dasar basic yang sudah lama saya pegang, namun ada beberapa pergeseran yang saya cermati, yang saya kira akan menarik kalau saya juga bagikan kepada Anda pada video kali ini. Oke, nah kita akan mulai. Ada hal yang tidak berubah dalam melihat prospek properti, yaitu lokasi. Pasti Anda juga, itu mah bukan, gak usah nyuruh Ryan yang ngomong, semua juga bilang lokasi. Yes, betul. Kenapa? Karena posisi menentukan prestasi. Dan jangan lupa bahwa properti adalah investasi yang sifatnya berdiam di satu tempat. Tidak bisa Anda pindahkan. Beda dengan Anda beli emas ataupun saham. Kalau Anda beli emas, Anda pindah rumah, emasnya Anda tinggal buka berangkasnya, ataupun ada tenteng berangkasnya, dan pindah. Sehingga tidak membutuhkan lokasi, tapi yang dipentingkan adalah membeli. Kenapa? Karena emas adalah penyeimbang dari inflasi. Memiliki emas bukan adalah sebagai investasi yang menurut saya, bukan sebagai suatu investasi yang membuat Anda menjadi kaya, tapi Anda tetap kaya dengan memiliki emas. Wah, ini kalau bahas ini berarti temanya jadi nggak properti. Tapi izinkan saya untuk kali ini membahas mengenai properti saja. Udah agak jarang loh. Terakhir saya ingat sekali bagaimana caranya saya mengatakan, hati-hati kalau Anda mau beli properti, jangan ngomong KPR dulu. Tapi apakah Anda sudah tahu ada properti yang benar dan salah? Sudut pandangnya apa? Itu sudah kita bahas. Nah, yang kedua, kalau Anda berbicara mengenai saham, jelas saja beda. Bahwa saham itu naik turunnya sangat liquid dan at any time Anda bisa jual. Sedangkan berbeda bahwa properti itu ada pada satu tempat dan tidak bisa secepat itu untuk Anda jual. Jadi bila Anda tidak berpikir bahwa lokasi itu menjadi kunci dalam Anda berinvestasi properti, wah, bahaya sekali. So, ini adalah poin nomor 1. Tapi lokasi biasanya akan di trade off dengan harga yang sudah menggila. Ryan, kalau ngomong lokasi, semua orang juga tahu bahwa lokasi yang itu, protokol itu, jalan protokol itu, daerah pengembangan kawasan itu, ya itu lokasinya bagus. Iya. Kenapa? Karena Anda sudah mendapati sesuatu yang sudah matang. Sehingga ketika Anda mau masuk, harga sudah terlalu dipucuk. Kalau Anda mau masuk, ya mungkin akan ada pucuk selanjutnya, kita tidak tahu. Tapi Anda akan susah sekali untuk mendapatkan suatu return yang optimal. Kenapa? Karena kurvanya itu sudah begitu tinggi kenaikannya secara eksponensial, sehingga kesempatan untuk Anda mendapatkan eksponensial kurva selanjutnya itu lebih kecil. Jadi apa yang kita bahas pada kali ini melihat trennya ke depan, bukan sesuatu yang sudah tempat itu. Jadi misalnya saya sebut daerah A, Anda bilang, ya itu mah jangan ditanya, saya juga tahu kan gitu ya. Oke. Apa tuh yang akan kita bahas di sini? Yaitu future view untuk bisa berinvestasi pada properti. Saya tahu tidak semua orang bisa berinvestasi pada properti, mungkin dari sudut pandang besaran modal. Tapi sebenarnya dengan adanya kemudahan berbagai macam cara bayar, dan Anda tentunya harus tahu bahwa Anda harus bisa fit pada apa yang Anda sudah pilih agar Anda tidak berat terhadap cicilan. Saya selalu bilang seperti itu. Anda juga bisa memperhatikan bahwa ternyata future view pada properti itu mulai mengalami pergeseran. Maksudnya, contoh gini. Bila Anda tidak memasukkan tahun 2020, penjualan kendaraan bermotor itu tengah mengalami penurunan. Ayo browsing deh. Kenapa? Jawabannya, seperti orang di kota-kota besar, seperti yang ada di Jakarta terutama ya, itu macet. Dan ada satu yang terus diupayakan pemerintah, disebut dengan mass transportation, transportasi massal. Di mana transportasi massal itu tidak seharusnya memakan jalanan yang sudah ada. Kalau jalanannya diambil, maka secara otomatis kendaraan-kendaraan ini akan susah untuk jalan.
Berarti kan akan saling mengkanibal dong. Oleh karena itulah adalah yang namanya MRT, ada namanya LRT di daerah Jakarta itu semua sudah berpikir seperti itu sebelum pandemi. Kalau pandemi ya kembali lagi ada work from home, ada lagi pembatasan sosial berskala besar. Itu yang membuat mass transportation menjadi sedikit mengalami gangguan. Namun jangan khawatir, ini 1 abad sekali. Jadi beda, view-nya tetap menjadi sama. Kalau ada yang bilang, oh Ryan, nggak bisa dong. MRT kan jadi turun secara demand. Iya, apa yang nggak ada turun secara demand dalam corona? Kan saya bilang tidak termasuk 2020. Please, jangan disamaratakan gitu ya. So, the first tip for invest pada properti adalah bukan hanya bagaimana bila Anda concern pada kota besar seperti Jakarta, Anda pengen invest. Bukan hanya bagaimana bisa diakses oleh jalan tol. Banyak orang yang mengalami kesalahan pada hari ini dia sadar, dia fokus pada akses tol untuk kota satelit. Betul sih, pada beberapa waktu yang lalu itu masih view yang oke. Wah, dibuka tol, terus langsung naik harganya. Itu terjadi loh. Tapi kalau hanya bagaimana diakses jalan tol, ketika tolnya itu semakin hari semakin padat, dan orang hari ini sudah sadar, pada akhirnya demand terhadap kendaraan akan turun. Orang akan mencari sesuatu yang mudah diakses oleh transportasi umum. Jadi bukan hanya bagaimana bisa diakses oleh jalan tol, tapi juga seberapa ramahnya lokasi tersebut dengan transportasi massal yang bebas macet. Kalau Anda pakai bus, itu transportasi massal, bebas macet, enggak, karena mengkanibal. Oke? Jadi ini poin yang mau saya bicarakan mengenai future view. Kalau Anda pada hari ini tahu bahwa ketika slump, marketnya turun, maka ketika nanti dia naik, properti itu akan just naik ke bulan. Hari ini slump juga. Ini penting kalau Anda punya kekuatan, kemampuan untuk hari ini mulai bermain di properti. Saya rasa Anda mesti lihat properti. Hari ini properti, saham, tapi emas hati-hati kan gitu ya. Oke, the first tips for invest pada properti. Oke, versi Ryan. Second tips. Nah, coronavirus ini sebenarnya membuat kita itu sadar bahwa diri kita itu sehat atau tidak. Ryan, coronavirus hubungan sama saya atau tidak? Jangan hati-hati loh. Yang meninggal akibat coronavirus itu kebanyakan itu yang dalam keadaan kompleks ya, jadi sudah punya sakit yang lain, itu memperparah coronavirusnya. Tapi lebih membuat kita sadar perlunya balance terhadap life, kesadaran terhadap balancing of life. Perlu suatu keseimbangan dalam hidup kita bahwa oh iya ya, selama ini saya tidak tahu kalau di rumah ternyata work from home itu membuat saya tahu banyak hal di rumah. Ternyata anak saya sekolah sesusah ini. Artinya Anda menjadi aware bukan hanya berbicara mengenai Anda bersama ini yang tidak pernah pulang tepat waktu, anak Anda sudah tidur, akibat Anda menggunakan mobil macet-macetan, Anda tidak tahu sebagaimana sulitnya. Ternyata anak saya butuh bantuan loh. Berarti dengan adanya bisa menggunakan transport yang lebih cepat, bila properti atau tempat tinggal saya itu lebih mudah diakses, bila anak saya lebih mudah untuk saya temui, maka saya bisa membantu. Mungkin Anda jadi sadar akan hal itu. Itu jauh ya. Tapi kalau misalnya kesehatan, orang yang hari ini tidak sehat sudah pakai masker, begitu ditutup pakai masker, udah kayak mau meninggal. Kenapa? Karena tidak biasa olahraga. Pada hari ini, orang-orang dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, adalah protokol kesehatan sebenarnya menjadi gaya hidup kita. Sebelum daripada corona, corona ini cuma ngasih tahu kita, kamu nggak sehat loh. Masih pengen hidup nggak? Masih. Ayo, hidup sehat. Iya, itu menurut saya ya, suatu positifnya dari akibat pandemi ini. Tidak akan pernah ada sesuatu yang negatif seumur hidup. Pasti ada sisi positifnya. Dan saya lihat adalah second tips ini membuat orang sadar bahwa apa yang dia lakukan, apa yang ada dalam kehidupan sehari harus sehat. Orientasinya dalam kesehatan. Secara hubungan dia dalam kehidupan sehari-hari. Maka trennya adalah menjaga kesehatan. Kesehatan apa? Mungkin rumah dia selama ini ternyata kalau cuma anaknya tidak sumpak begitu banyak, ternyata ventilasinya jelek ya. Itu bisa terjadi loh. Orang saya di rumah saja, itu sekarang saya tambahkan untuk air purifier. Kenapa? Ternyata kurang pas ya. Oke, kita tambah. Menjadi lebih sejuk. Artinya apa? Saya pun jadi lebih aware terhadap kesehatan. Saya olahraga, udah pasti. Tapi itu ada hal-hal yang mungkin kecil, tapi sebenarnya sangat krusial. Second tipsnya, ya. Jadi tips kedua,
apakah properti yang Anda invest juga sudah mengarah ke sana? Jadi ketika Anda melihat suatu prospek daripada properti, Anda lihat dengan mass transportation things-nya. Yang kedua adalah Anda lihat apakah properti ini sudah dibangun dengan aspek-aspek kesehatan. Kenapa? Karena orang secara common sense hari ini tanpa sadar, dia secara tidak sadar, dia akan pergi ke sesuatu yang baru gayanya. Aware nggak terhadap kesehatan? Ada jogging tracknya nggak? Emang ada 10 tahun yang lalu Anda pernah tanya, mau beli properti ada jogging tracknya? Apakah Anda tanya kalau 20 tahun yang lalu, ini ada lintasan sepedanya nggak Pak? Saya mau sepedaan di mana nih kalau isinya semuanya tempat-tempatnya jalannya kagak ada? Betul? Hari ini beda betul. Semua orang ngantri untuk beli sepeda. Karena apa? Saya mau sehat. Oke? Jadi harus ada mendukung aspek kesehatan atas properti investment Anda. Kalau nggak menarik, orang akan tinggalkan tempat itu dan pergi ke tempat yang menyediakan future value itu. Ya, tidak sedikit properti yang dibangun dengan ventilasi yang kurang juga. Tidak sedikit juga properti yang gersang. Apakah hal ini menjadi sehat? Ya. Nah, ini penting sekali. Oke? Jadi, bila Anda mencari properti yang under value hari ini, yang belum disadari oleh banyak orang, bahwa tren tengah bergerak ke arah yang berbeda, bergerak ke suatu arah. Carilah properti dengan aspek lokasi, yaitu aspeknya menurut saya adalah transport oriented development dan aspek health concern di samping jurus-jurus kompleks yang mungkin sudah Anda ketahui. Lokasi-lokasi, yes betul, tapi lokasi-lokasi yang seperti apa untuk next future-nya? Jawabannya adalah yang aware akan dua hal ini. Oke? Nah, saya kebetulan pada kemarin mendapatkan penawaran. Wah, saya juga perlu share kepada Anda. Namanya adalah kota Podomoro Tenjo. Podomoro Tenjo ini tentu dibangun oleh developer ternama. Please, kalau Anda mau cari developer, carilah developer yang sudah banyak menghasilkan properti yang berhasil. Kalau developernya itu mengembangkan properti yang baru hari ini, berarti learning curve-nya masih panjang. So, please, Anda ambil perhatian untuk memilih developer juga. Kota Podomoro Tenjo adalah township yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Land yang berlokasi di daerah Kabupaten Tangerang. Ini berarti, kalau Anda lihat, Tangerang seperti apa? Jangan lupa loh, Tangerang itu kalau dihitung, itu bukannya Surabaya itu sebagai kota nomor 2, tapi kalau dihitung serta seluruh Tangerang, itu Tangerang menjadi nomor 2. Oke, itu di Kabupaten Tangerang dan serah terimanya di tahun 2022 untuk 2 klaster. Ini saya diberikan suatu penawaran juga gitu ya. Dia punya Grand Transit Oriented Development, pengembangan 650 hektar dengan konsep Green Belt. Nah, ini yang saya juga bilang, bahwa kalau Anda melihat nantinya pengembangan properti harus dengan konsep seperti ini yang menarik. Yaitu harus TOD, udah pasti dah, harga mati dah. Kalau Anda di daerah Jakarta, di daerah kota satelitnya tidak TOD, nanti akan pindah dari yang tidak TOD menuju yang TOD dan yang memiliki aspek kesehatan. Kalau tidak, pasti lewat. Nggak bisa sekarang cuma modal aspal doang sama batu bata doang. Oke? Nah, ini dia yang saya dapatkan penawarannya. Dia menggunakan akses tol Serpong Baraja 25 menit, KRL 40 komuter lain dari Jakarta 20 via KRL komuter lain ke BSD. Jadi sudah sedemikian menariknya dari sudut pandang TOD-nya. Lalu juga kalau dilihat desainnya juga memang memiliki desain yang ventilasi yang baik. Nanti Anda juga bisa lihat sendiri ya, tentunya kalau Anda mau mempelajari lebih jauh. Tapi yang menurut saya nilainya juga affordable dengan nilai 180 sampai 220 juta. Anda bisa cash keras, bisa kontan bertahap dan juga KPR untuk klaster yang untuk tipe yang paling kecil yang hari ini Anda sudah bisa untuk miliki, dan serah terimanya juga tidak lama. Selepas ini ya, sudah dalam waktu 2 tahun bisa berpindah, sudah ada lepas nama, dan cash bertahap, kontan bertahap. Jadi kalau dihitung-hitung secara kontan bertahap, ini Anda dengan cicilan yang kecil dan bisa KPR juga. Tentu kalau KPR dan juga cicilan, saya selalu meng-highlight apakah Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Karena ini perlu sehat dalam propertinya, sehat dalam prospeknya, sehat juga dengan keuangan Anda. Baru Anda bisa sehat dalam hidup secara keseluruhan. Nah, kalau Anda misalnya berminat, Anda bisa coba lihat langsung dan Anda bisa booking, di mana Anda bisa booking melalui https booking.agungpodomoro.com, atau Anda bisa cek pada
keterangan di bawah untuk bagaimana tata cara bookingnya. Oke, jadi ini adalah sharing saya kali ini, di mana ada future value dan kemana daripada investasi properti di kemudian hari versi saya. Dan bila Anda berminat untuk bisa mempelajari lebih jauh dari Agung Podomoro Tenjo ini yang ada di daerah Tangerang, so silahkan Anda langsung kunjungi websitenya dan Anda juga bisa melakukan tanda jadi. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.